sebelumnya aku mau bacain rules-nya dulu mungkin ya. Boleh di next slide, Jessica. Oke, yang pertama, siapkan tempat yang tenang, Alkitab maupun notes. Jadi, boleh siapkan tempat yang tenang, tapi jangan yang nyaman ya. Maksudnya jangan terlalu nyaman jadinya sampai jadi nggak fokus nanti. Jadi tempat yang tenang dan mendukung kita untuk fokus. Terus yang kedua, siapkan hati dan pikiran untuk dapat bersungguh-sungguh mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Harap mikrofon di mute ketika ibadah dimulai, namun boleh banget kalau teman-teman mau on cam ya, biar kita bisa saling eh, saling lihat wajahnya satu sama lain. Terus yang selanjutnya ada ajak teman-temanmu AKK, PKK, TKK, PHDT untuk hadir dalam ibadah. Ya, tadi udah diajak-ajakin, jangan lupa ajak-ajakin lagi. Terus ada 3 cara untuk bertanya nanti setelah khotbah. Yang pertama itu bisa melalui private chat dengan pembicara, itu ada Bang Niko. Terus yang kedua ada open mic atau tanya langsung. Yang ketiga bisa melalui kolom komentar publik di Zoom. Dan terakhir bisa juga kok teman-teman bisa private chat ke aku ya. Nanti aku akan bacakan pertanyaannya. Dan yang paling terakhir juga ada sesi foto di akhir sesi. Jadi jangan lupa untuk on cam ya. Oke. Boleh di next slide. Oke, teman-teman. Sebelum kita mulai ibadah kita, teman-teman bisa ambil saat yang teduh, bisa ambil tadi tempat yang teduh juga untuk bisa kita berdoa kepada Tuhan dan mengakui semua dosa-dosa kita. Mungkin selama 1 minggu ini kita banyak berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mari kita sama-sama ambil saat teduh dan akui semua dosa-dosa kita kepada Tuhan. Mari kita ambil saat teduh. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap berkat-Mu Tuhan selama 1 minggu ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau mau sekali lagi Tuhan menyertai kami dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan, sebenarnya kami ingin beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak dari kami yang mungkin berperilaku tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami banyak mendukakan hati-Mu Tuhan. Engkau yang bimbing kami Tuhan supaya kami bisa melalui ibadah ini juga Tuhan, kami dilayakan untuk
menyembah-Mu Tuhan, kami bisa terus Tuhan dibentuk dalam Engkau saja Bapa. Tuhan Engkau yang berkati juga Tuhan, mungkin teman-teman kami yang belum bisa hadir bersama kami Tuhan, masih dalam kegiatan lain dan akan menyusul ke sini Tuhan, Engkau yang berkati juga Tuhan, mungkin biarpun mereka terlambat Tuhan, atau mungkin mereka yang akan menonton video di YouTube dengan pre-record Tuhan, mereka tetap bisa menikmati ibadah dan juga bisa tetap Tuhan menyembah Engkau dan juga hidup berpusat kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Inilah doa-doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur. Amin. Shalom teman-teman, gimana kabarnya nih hari ini? Coba boleh dong tulis satu kata yang melambangkan kabarmu selama 1 minggu ini. Boleh, siap-siap. Coba ya, aku tunggu. Ngantuk, siapa nih? Oh, tim Pars ngantuk. Betul tadi yang nerima POFKUI. Iya bener, tadi yang nerima POFKUI guys. Siapa nih? Tolong dong kasih satu kata nih, satu katamu. Silakan. Hai, katanya Elisa, tapi ini udah agak lama tadi. Wah, nggak ada yang ngasih nih. Kasih dong satu kata. Kalau aku capek. Capek. Kok sepi sih? Tahu nih, sepi banget. Ayo, tunjukkan pesonamu guys. Ibadah tanpa teman seiman bagai taman tak berbunga. Waduh, capek 2. Sama kita, Feby. Ramein guys. Wahai begitu kata anak fisik ya, asik. Thank you Tristan dan Feby. Yang lainnya mungkin malu kali ya untuk mengabarkan, atau mungkin kayak oh ini radio capek juga, capek semua ya ternyata. Sampai kita capek bareng-bareng ya guys. Semangat. Ini baru belum sebulan loh kita berkuliah guys. Baru berapa ya kita, baru 3 minggu nggak sih? Belum nyampe sebulan. Semangat deh guys ya, apapun itu. Atau mungkin ternyata ada juga mungkin ternyata yang masih malu-malu menyampaikan kabarnya, mungkin kabarnya itu nggak se-happy yang diekspektasikan orang-orang. Mungkin ada yang sedang sedih, ada yang sedang berduka, atau ada yang sedang kecewa dan sebagainya. Atau mungkin ada yang sedang malu karena mungkin masih berbuat dosa juga, karena kita semua kan manusia yang berdosa. Dan mungkin banyak juga dari kita yang mungkin merasa bersalah atau dan lain sebagainya. Pasti banyak banget sih kabar-kabar yang berbeda dari kita. Namun aku tetap mengucap syukur dalam kabar seperti apapun kita, Tuhan masih tetap beserta kita, mau membuka pintu untuk kita bisa datang dan mendengarkan firman-Nya yang indah. Mazmur 119 ayat 10-11 berkata, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Kita manusia berdosa perlu untuk selalu mencari Tuhan, memahami firman-Nya dan kembali kepadanya. Untuk itu, teman-teman, mari kita sambut firman Tuhan dengan mengangkat pujian Wonderful Words of Life. Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ the Blessed One gives to all wonderful words of life. Sinner, listen to the loving call, wonderful words of life. All so freely given, wooing us to heaven. Beautiful words,
wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words of life. Kepada Bang Niko dipersilakan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap kali kesempatan kami beribadah. Kiranya ya Tuhan, seperti dikatakan oleh salah seorang hamba Tuhan, Philip Yancey, ketika kami bertemu dengan Allah di dalam ibadah, ibadah adalah perjumpaan dengan Tuhan, maka tidak ada hal yang paling indah selain perjumpaan orang kedua pihak yang saling mengasihi. Maka kiranya ya Tuhan, betul-betul ibadah ini kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan di dalam satu persekutuan kami juga mengalami ya Tuhan persekutuan dengan saudara-saudara kami seiman. Walaupun secara jarak kami terpisah, namun kiranya di dalam kasih Tuhan kami dipersatukan, kami betul-betul mengalami persekutuan, perjumpaan bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, dan ketika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, betul-betul kembali ya Tuhan kami menikmati saat-saat indah. Dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan, firman yang kekal itu. Pimpin hamba-Mu yang akan sharing, dan semua kami yang ambil bagian di dalam ibadah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat siang teman-teman semua. Saya sungguh merindukan bahwa esensi dari ibadah terus kita alami, dan sebenarnya ujiannya adalah di dalam online seperti ini. Seringkali kita melihat dulu ibadah itu adalah ketika kita aktivitas. Nah, tetapi sekarang ketika kita masing-masing berada di tempat, maka mungkin waktunya untuk merenungkan bagaimana di tempat masing-masing kita mengalami persekutuan dengan Allah dan kita mengalami persekutuan dengan sesama. Izinkan saya untuk share screen. Tolong saya dijadikan co-host. Udah Bang, udah bisa share screen. Oke, udah Bang. Oke. Teman-teman, tema kita hari ini adalah Fighting for Eternity atau berjuang untuk kekekalan. Mari kita baca satu bagian firman Tuhan, Yohanes 6 ayat 27, dan saya sudah tuliskan di sini. Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Nah, teman-teman, siapa yang mengungkapkan ini adalah Yesus sendiri. Teman-teman, dalam bukunya Making Sense of God, Timothy Keller menuliskan bahwa kita ini hidup dalam zaman atau masyarakat sekuler. Dan menarik sekali, salah satu pengertian atau ciri utama dari zaman sekuler adalah zaman di mana semua penekanan terletak pada kehidupan sekarang ini tanpa adanya konsep kekekalan. Jadi makna di dalam kehidupan, kebahagiaan dipahami dan diperjuangkan hanya dalam konteks saat ini, sekarang. Dan biasanya pemenuhan dalam bentuk kemakmuran ekonomi, kenyamanan material, dan kepuasan emosi yang didapatkan. Nah, teman-teman,
inilah menjadi alasan perlunya kita fighting. Apakah hal ini hanya dialami oleh teman-teman yang tidak percaya kepada Tuhan? Bahkan dialami oleh mereka yang percaya adanya kekekalan. Teman-teman, ini semua gambaran kehidupan kita. Kita semua bersusah-susah dan termasuk di dalam dosa. Kenapa kita terus jatuh? Karena semuanya adalah pemenuhan saat ini. Jadi ketika teman-teman tergoda, maka kenapa kita terus jatuh kepada pornografi? Tak jatuh pada kecanduan tertentu. Karena orientasi kita adalah sekarang harus dipenuhi. Penekanannya terletak pada kehidupan sekarang ini tanpa adanya konsep kekekalan. Nah, namun ketika mempersiapkan bagian ini, melihat latar belakang dari Yohanes 6 ayat 27 tadi, dan juga menjadi latar belakang dari satu pernyataan Yesus, akulah roti hidup. Teman-teman, pemenuhan sekarang ini dan kegagalan melihat hal yang kekal, itu ternyata sebuah realita yang ada sejak dulu, sejak zaman Tuhan Yesus. Dan mari kita lihat latar belakangnya. Kalau teman-teman melihat ada Alkitab, bisa kita survei sebentar Yohanes 16. Yohanes 6, maafkan. Yohanes 6 ayat pasal 6 ayat 1 sampai 15 kita lihat. Sehari sebelumnya di sisi lain dari Danau Tiberias, Yesus memberi makan lebih dari 5.000 orang dari 5 roti jelai dan 2 ikan. Nah, siapakah mereka ini? Dan ayat 2 dikatakan, orang yang berbondong-bondong mengikuti dia karena melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakan Yesus terhadap banyak orang sakit. Dan siapakah mereka ini? Ayat 12. Ayat 12 kita lihat. Mereka yang kenyang. Jadi mereka yang kenyang, dan bahkan kita lihat dari mukjizat itu ada 12 bakul penuh. Nah, ayat 22 kita lihat. Dan keesokan harinya banyak yang masih tinggal di seberang. Jadi masih nunggu. Giliran sarapan nih. Jadi masih nunggu. Nah, kemudian tapi mereka melihat bahwa mengapa mereka masih tinggal di situ, karena mereka tahu Yesus tidak ikut dalam perahu bersama-sama ketika murid-muridnya pergi. Nah, ayat 24 barulah mereka sadar Yesus tidak ada di situ. Dan mereka kemudian menyeberang ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Itu ayat 24. Nah, teman-teman, mereka sangat-sangat giat mencari Yesus. Tetapi kemudian, kalau kita loncat ke ayat 59, bagian akhir dari Yohanes 6, kita lihat. Dari percakapan Yesus, ketika kemudian mereka menemukan Yesus di rumah ibadat di Kapernaum, ayat 59, dan kita tahu apa sebenarnya inti pencarian mereka. Jadi mari kita lihat, teman-teman, kita lihat. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Dan herannya, Yesus tidak menyatakan suatu mukjizat kembali. Wow, saya menyeberang dengan luar biasa. Tapi Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu, dan kamu kenyang." Teman-teman, apa yang mereka cari? Pemenuhan sekarang. Dan mereka gagal melihat kekekalan. Teman-teman, berbondong-bondong begitu giat mencari Yesus bukan karena siapa dia, tetapi hanya karena pemenuhan
kepuasan sekarang. Jadi segala, sama seperti kata Timothy Keller tadi, seluruh aktivitas kita hanya orientasinya pemenuhan sekarang. Gagal melihat kekekalan. Nah, teman-teman, Carson mengatakan tanda yang seharusnya membawa mereka kepada pribadi Yesus, kepada kekekalan, gagal mereka lihat. Kenapa? Hanya fokus kepada kenyang. Makanan, pemenuhan sekarang. Jadi ketika mereka melihat roti dan merasakan kenikmatan perut yang kenyang, dan apa yang mereka pikirkan, kenapa mereka mendesak dan mencari Yesus, bagaimana Yesus menjadi seorang raja yang setiap hari akan memenuhi kebutuhan mereka saat ini. Mengenyangkan mereka. Dan disitulah kemudian Yesus berpaling kepada mereka. Ayat 27, seperti yang kita baca tadi. Jangan bekerja untuk makanan yang binasa, tetapi untuk makanan yang bertahan sampai hidup kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan mecerainya. Teman-teman, jangan salah mengerti dulu. Apakah artinya ini makanan, hal-hal materi, termasuk perlindungan kehidupan saat ini tidak penting? Tidak menarik? Lihat teman-temanku, menarik sekali. Yesus sebelum berbicara itu, apa yang Yesus lakukan kepada mereka? Yesus memberi mereka makanan fisik sampai kenyang. Mereka tidak dibiarkan Yesus. Bahkan salah seorang penafsir komentari mengatakan bahwa kadang-kadang kita sekarang jauh lebih rohani ya. Kita ngomong, wah kita uji motivasi mereka mengikuti Yesus. Tapi Yesus enggak. Ketika mereka lapar pada waktu itu, dan Yesus berikan mereka makan. Nah teman-teman, bahkan kalau kita lihat bahwa sebelum di dalam cerita itu Yesus berjalan di atas air dan Yesus mau menyatakan perlindungan fisik juga, Yesus hadir bersama murid-muridnya. Jadi teman-teman, apa yang permasalahannya? Permasalahannya adalah orang-orang ini gagal kemudian melihat hal yang jauh lebih penting karena terpaku hanya pada hal-hal kekenyangan, kepuasan saat ini. Dan itu mengapa penting judul kita hari ini, Fighting for Eternity. Teman-temanku, dari mana kita lihat? Ketika nanti Yesus terus melanjutkan pengajaran tentang hidup kekal, tentang akulah roti hidup, maka mari saya ajak lihat akhir dari pencarian mereka. Dan Yohanes 6 ayat 66. Lihat teman-teman, siapa mereka? Mereka disebut murid-murid Yesus. Apa artinya? Mereka yang mengikuti Yesus. Tapi ketika Yesus mengajarkan kepada mereka kehidupan yang kekal itu, akulah roti hidup, dan dicatat di akhir dari Yohanes 6, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ironi. Menjadi suatu peringatan bagi kita bahwa A.W. Tozer mengatakan di dalam kehidupan di dalam dunia berdosa ini, bahkan apa yang kita sebut berkat-berkat Tuhan, pemberian Tuhan, seringkali membuat kita kemudian gagal melihat apa yang jauh lebih penting, yaitu kekekalan. Nah, teman-teman, manusia diciptakan untuk kekekalan. Manusia diciptakan untuk hidup selama-lamanya. Apa bedanya dengan Allah? Allah berawal di dalam kekekalan, tetapi manusia ada asalnya. Tetapi manusia diciptakan untuk kekekalan.
Mengapa kita menyimpulkan ini? Allah merancang manusia menurut gambarnya untuk dalam tanda kutip hidup kekal. Atau kata hidup itu, kenapa saya berikan tanda kutip? Karena kata hidup menurut Alkitab nanti berbeda. Tapi saya mau katakan ada terus, eksis terus di dalam kekekalan. Dan sadar atau tidak, semua manusia memiliki suatu naluri yang merindukan kekekalan. Bahkan orang-orang ateis. Tadi malam saya bertanya-tanya ke anak-anak saya ketika saya mempersiapkan bagian ini. Teman-teman, saya nanya ke anak-anak saya, bukan teman-teman ya. Saya nanya ke mereka, kalian pernah memikirkan nggak sih sesudah nanti mati ngapain? Dan semua memikirkan adanya kekekalan. Dan mengapa? Teman-teman, Alkitab menyatakan, dan ini nggak bisa dipungkiri oleh manusia. Kita berhenti di mana? Oh, yang depan itu tuh. Bagian pertama, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan kita senang mengklaim bagian ini kepada apapun. Padahal ada hal penting. Kemudian, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Maka manusia nggak bisa mendinai di dalam hati manusia. Tentu kemudian kebebalanlah yang membuat manusia tidak menyadarinya. Bahkan ia memberikan kekekalan, Allah memberikan kekekalan dalam hati manusia. Teman-temanku, apa tanda yang paling nyata bahwa pada dasarnya manusia merindukan kekekalan? Apa tanda yang paling nyata? Semua manusia. Nggak bisa ditolak manusia. Semua manusia mempunyai satu kesadaran bahwa akhirnya akan mati. Tetapi bagi semua manusia, kematian selalu bukanlah hal yang diharapkan. Kematian adalah sesuatu yang tidak diinginkan. Why? Alasannya mengapa? Karena kita merindukan untuk hidup terus-menerus. Ini adalah suatu kenyataan bahwa Allah melengkapi hati kita untuk terus hidup terus-menerus. Jadi kekekalan itu nyata di dalam kehidupan manusia. Dan di sisi lain, Alkitab menegaskan kekekalan itu, sisi kekekalan itu ditegaskan oleh kefanaan hidup di bumi ini. Jadi Ayub mengatakan manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya. Seperti bunga berkembang lalu layu dan kemudian hilang lenyap dan tidak bertahan. Atau Mazmur 90, seperti mimpi rumput yang bertumbuh. Pagi berkembang, dan kemudian petang lisut dan layu. Atau seperti giliran jaga, sebentar saja. Jadi teman-teman, dari sinilah kemudian banyak orang, bahkan banyak di berbagai tempat, kemudian memunculkan filosofi-filosofi kehidupan. Umpamanya Sir Thomas Browne mengatakan, waktu Anda di bumi, hanyalah tanda kurung kecil di dalam kekekalan. Falsafah Jawa, ada orang-orang dari suku Jawa di sini. Apa falsafah Jawa? Urip iku mung mampir ngombe. Hidup di dunia ini hanya mampir minum, hanya sebentar. Teman-teman, ini tidak bisa kita deny. Semua manusia nggak bisa mendeny fakta bahwa adanya kekekalan dan kefanaan hidup di dunia ini. Fakta bahwa sesudah kematian akan ada kehidupan yang kekal. Dan berbicara kemudian tentang kekekalan, Alkitab menegaskan kekekalan hanya menawarkan dua pilihan, sorga atau neraka.
Alkitab secara jelas menyatakan kekekalan itu hanya menawarkan dua pilihan. Tidak ada pilihan lain, sorga atau neraka. Tentu di sini saya tidak mau membahas konteks tempat. Sorga atau neraka tidak bicara, saya tidak mau bicara soal tempat. Tetapi apakah sebenarnya inti dari sorga dan neraka? Dan itulah arti hidup dan binasa menurut Alkitab. Sorga dan neraka itu dalam relasinya, dalam hubungannya dengan Allah. Jadi semua akan mengalami kekekalan. Pilihannya hanya dua, sorga atau neraka. Sorga, hidup dalam relasi dengan Allah selama-lamanya, dan itulah yang disebut hidup kekal. Jadi apa konteks hidup dalam Alkitab? Hidup itu adalah dalam relasi dengan Allah. Dan apa konsep mati? Binasa. Teman-teman, seringkali kita pikirkan binasa itu hilang, lenyap. Oh no, Alkitab mengatakan tidak. Dan itulah konsep neraka. Neraka artinya hidup dalam keterpisahan dengan Allah untuk selama-lamanya. Dan itulah artinya binasa. Kematian kekal artinya terpisah. Akan hidup tapi dalam keterpisahan dengan Allah untuk selama-lamanya. Kekekalan menawarkan dua pilihan itu hanya eksis untuk kedua hal itu. Lalu kemudian kita muncul pertanyaan, lalu apa yang menentukan? Dan apa yang menentukan, teman-teman? Menarik sekali. Alkitab menjelaskan hubungan dengan Allah di bumi ini. Hubungan dengan Allah di dalam kesementaraan ini akan menentukan kekekalan kita. Hubungan dengan Allah di bumi ini akan menentukan hubungan setiap orang dengan Allah di dalam kekekalan. Akan menentukan, dalam bahasa kita kemudian, akan menentukan sorga, hidup dalam relasi dengan Allah, atau neraka, hidup dalam keterpisahan dengan Allah untuk selama-lamanya. Semua sama-sama kekekalan. Nah, teman-teman, kita kembali pada Yohanes 6 tadi. Saya mau kembali kepada Yohanes 6 ayat 27 tadi. Teman-teman, apa sih yang Yesus maksudkan? Bahwa kita harus bekerja untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Dan inilah pernyataan kekekalan itu, pilihan kekekalan itu. Apa yang dimaksud Yesus dengan bekerja? Bekerjalah jangan untuk makanan yang binasa, tapi bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Dan kita kembali lihat ayat 27 tadi. Teman-teman, kita lihat ayat 27. Sebenarnya Yesus sudah nyongok bicara kepada mereka. Makanan, bekerjalah akan makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu orang-orang pada waktu itu yang berbondong-bondong mencari dia. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Dan apa jawab Yesus? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Teman-teman, menarik. Disinilah kemudian kita melihat suatu, di dalam ayat 27, konsep anugerah yang akan diberikan Anak Allah Manusia kepadamu. Kenapa? Dialah, hanya Dia yang disahkan Allah dengan meterainya. Tapi kita lihat konsep bicara iman. Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Fighting for eternity.
Teman-teman, ini konsep awal ketika bicara fighting for eternity. Dan saya pikir ini juga yang kemudian ketika kita berjuang. Kenapa teman-temanku di PO bersusah-susah terus mengadakan persekutuan? Kita harus memikirkan itu. Fighting for eternity. Tidak hanya bicara kita pribadi, tetapi bagaimana kemudian berita ini terus akan tersampaikan dari generasi ke generasi. Teman-teman, dan Alkitab memberikan kepada kita suatu jaminan bahwa percaya kepada Yesus Kristus itu kemudian. Itulah yang dikatakan bekerja untuk hidup yang kekal, untuk makanan yang akan bertahan. Pasti akan mendapatkan hidup kekal. Dan itulah yang dikatakan kemudian. Teman-teman, ada begitu banyak bagian Alkitab, tapi saya pilih beberapa. Yesus mengatakan, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Atau 2 Korintus 5 ayat 1. 2 Korintus 5 ayat 1 ini apa yang diungkapkan Paulus sekaligus menyatakan, wow, ini bukan rumah kita, kefanaan, kesementaraan hidup ini dan kekekalan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, itu artinya mati, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi, bicara hari ini, fighting for eternity. Yesus berkata, bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa, yang kekal. Apa artinya? Percaya kepada Yesus yang dimeteraikan, diutus, disahkan oleh Allah untuk menikmati kehidupan kekal. Lalu kemudian teman-temanku memahami tema kita hari ini. Apakah berhenti sampai di situ? Nah, ada banyak kemudian orang Kristen berhenti sampai di sini. Wah, yang penting udah aman, coupling sudah aman. Tetapi Alkitab menegaskan tidak. Alkitab menegaskan setelah kemudian pekerjaan pertama, fighting for eternity itu adalah percaya kepada Yesus Kristus. Kemudian kita dikatakan hidup dengan perspektif kekekalan. Hidup di dalam terang kekekalan. Kita dipanggil fighting for eternity. 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Teman-teman, saya sengaja memberikan bahasa Inggris ya, bahasa yang menunjukkan bahasa aslinya. Kenapa? Kalau rebutlah hidup kekal itu seolah-olah belum, tapi take hold of the eternal life. Apa itu? Pegang. Dan itu juga yang dikatakan oleh Filipi 2 ayat 12. Kerjakanlah keselamatan. Loh, katanya keselamatan adalah anugerah. Tapi bukan to work for your salvation. Tapi work out your salvation. Tahu work out ya teman-teman, work out. Operasionalkan. Kemudian operasionalkan. Work out keselamatan. Dan itulah fighting for eternity. Nah, teman-teman, mari kita lihat kemudian apa arti hidup dengan perspektif kekekalan, berjalan bersama Yesus sampai nanti kita tiba di tempat yang baka itu. Hidup dalam terang kekekalan, teman-teman. Yang pertama, hidup mementingkan hal-hal yang bernilai kekal, hal-hal rohani, lebih dari pemenuhan hal-hal jasmani yang saat ini. Jadi mari kita rubah perspektif kita seperti apa yang dikatakan Timothy Keller atau orang-orang yang mengikut Yesus, berbondong-bondong mengikut Yesus sampai akhirnya meninggalkan Yesus. Perspektif itu harus dirubah. Teman-teman, 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Teman-teman, bukankah ini realita kehidupan?
Siapa sih kita yang makin lama makin kuat secara fisik? Enggak. Teman-teman, betul. Ketika usia teman-teman, memang seringkali usia-usia kita ini, kita kok saya samakan kita dengan kalian. Maafkan saya coba menyamakan saya dulu dengan kalian. Usia-usia kita ini, kita pikir kita sedang dalam ini, naik terus. Tapi, enggak. Manusia lahiriah kita akan semakin merosot. Teman-teman, maka ada yang berkata, tambah ulang tahun itu sebenarnya bukan dirayakan. Lebih bagus direnungkan. Kenapa? Makin bertambah, merosot fisik ini. Tetapi manusia batinnya kami dibaharui. Lalu kemudian melihat nanti, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar dari penderitaan kami. Dan kuncinya ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Yang seringkali kita hanya fokus kepada itu. Melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Teman-temanku, Rasul Paulus ketika mengungkapkan hal ini, kembali sama seperti Yesus, tidak berkata, jangan memperhatikan, tidak penting memperhatikan hal-hal jasmani. Tidak. Rasul Paulus terus menyatakan penting memperhatikan hal-hal jasmani. Tapi jangan oleh hal-hal jasmani yang sementara itu menutupi, gagal membuat kamu gagal melihat yang kekal. Ada satu hal yang jauh lebih penting, yaitu kekekalan. Dan itu teman-teman diungkapkan, jauh lebih jelas diungkapkan 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya. Apa artinya? Latihan badani berguna? Ya berguna. Semua hal-hal yang kita perjuangkan ini tidak berarti. Jadi jangan terlalu sok rohani. Oh, anak-anak PO nggak penting uang, nggak penting ini. Enggak, penting. Tapi itu terbatas gunanya hanya untuk sementara ini dan akan menuju kemerosotan. Tetapi ibadah berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Pertama, bagaimana kita mementingkan hal-hal rohani. Teman-temanku, mari kita memberikan tempat yang jauh lebih penting tentang ibadah. Dan kembali ibadah tidak berbicara seremoni. Ibadah adalah perjumpaan dengan Tuhan melalui firman Tuhan yang kekal itu. Ibadah adalah perjumpaan dengan Tuhan di dalam doa. Ibadah adalah perjumpaan dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan. Ibadah adalah ketika kita di dalam Roma 12, ketika kita mempersembahkan tubuh kita dalam panggilan kita masing-masing untuk kemuliaan Allah. Itulah ibadah. Mari kita mementingkan itu. Jadi mari kita lihat ibadah tidak hanya konteks kita mengadakan PJ, ikut ibadah minggu online atau offline. Tapi termasuk Roma 12. Mempersembahkan tubuh. Dan Roma 12 itu berbicara. Mempersembahkan tubuh dalam seluruh aspek kehidupan. Kehidupanmu di asrama, kehidupanmu di kos, kehidupan ketika lagi nongkrong, kehidupan dan semua. Dimanapun engkau ditempatkan dan dipanggil. Teman-temanku, apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di bagian ini, itulah seperti sharingnya di dalam Filipi 3 ayat 7 dan 8. Teman-teman, apakah hal-hal jasmani, hal-hal lahiriah yang dia katakan? Penting-penting. Tapi kemudian dia berkata, apa yang dulu itu ku bangga-banggakan, paling ku bangga-banggakan, hatiku terus ke situ, sekarang ku anggap rugi. Karena pengenalanku akan Kristus jauh lebih mulia. Itulah fighting for eternity. Teman-temanku, hidup dalam perspektif kekekalan. Maka seharusnya akan ada banyak aktivitas, mempergunakan waktu, bagaimana kita mengambil keputusan
yang tadinya begitu penting, seharusnya mempunyai pandangan apa yang lebih penting, apa yang lebih penting. Karena engkau sekarang menemukan kepuasan sejati dalam kekekalan itu. Teman-temanku, tadinya games, pornografi, atau apa begitu penting. Tetapi itu seharusnya kemudian, apa itu berjuang di dalam kekekalan. Mementingkan hal-hal yang bernilai kekal. Itu yang pertama. Teman-teman, saya tidak pandai teman-teman membuat quote. Jadi saya tahu quote saya jarang di mention di Instagram saya. Tapi kalau kalian mention, saya juga akan masuk. Teman-teman, saya tidak pintar membuat kutipan. Tapi dalam perenungan saya menuliskan ini. Mengapa saya begitu bersusah-susah untuk sepenggal kehidupan yang akan segera berakhir? Dan tidak sempat memperhatikan kehidupan yang akan berlangsung selama-lamanya. Mengapa seluruh energi saya habis untuk kehidupan, sepenggal kehidupan yang akan segera berakhir? Dan nggak pernah mikir, memperhatikan kehidupan yang akan berlangsung selama-lamanya. Teman-teman, ada banyak gambaran. Francis Chan menggambarkan, dia membuat gambarannya, saya nggak bisa bawa, ada suatu benang merah, kemudian ada gunungan benang besar warna biru, dan kemudian dia melihat. Kita ini ya, sering banget hanya sibuk untuk sepenggal benang merah ini. Dan nggak pernah mikir akan kehidupan yang tiada ujungnya. Atau seperti kata Sir Thomas tadi, kita ini pusing untuk apa? Hanya kurung kecil. Dan tidak pernah memikirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, fighting for eternity. Teman-teman hidup memandang setiap realitas kehidupan di bumi di dalam pengharapan kekal. Seperti nanti tadi saya sempat dengar waktu uji coba lagu Berjalan Bersama Yesus sampai nanti tiba di negeri baka. Wow. Maka kita bisa melihat teman-teman, kenapa kita masih hidup dalam dunia berdosa. Jadi jangan berharap menjadi seorang Kristen, maka enak banget jadi mulus semua. Apapun yang kamu doakan, semua akan Tuhan berikan. Enggak. Saya mau baca 2 Korintus 5. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mengenakan pakaian yang baru itu tanpa mau menanggalkan kehidupan yang lama. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita terus-menerus untuk hal itu dan mengaruniakan Roh Kudus kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka apa membuat kita hal itu kemudian membuat apa? Tabah. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Atau 2 Korintus 4 ayat 7. Nanti teman-teman baca 2 Korintus 11. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Teman-teman, kenapa saya katakan baca 2 Korintus 11? Kalau nanti kamu baca 2 Korintus 11, maka terasa janggal membaca 2 Korintus 4 ayat 17. Why? Nanti baca 2 Korintus 11 ayat, kalau nggak salah ayat 23 sampai ayat 28 atau ayat 27. Dan kita melihat penderitaan Rasul Paulus. Tidak setengah mati. Nyaris mati berkali-kali. Tapi dia berkata penderitaan ringan. Wow, penderitaan ringan. Teman-temanku, mungkin kita tidak seperti Paulus. Tetapi realita kita masih hidup terus dalam pergumulan. Ada lagu, pergumulan kita tiada habisnya.
Tapi mari kita memandang setiap realitas kehidupan, termasuk bencana-bencana kehidupan ini, dalam pengharapan kekal bahwa kelak kita akan mengalami kesempurnaan. Saat segala air mata, segala sakit akan dihilangkan. Dan ini harus menjadi pengharapan yang begitu besar bagi setiap orang percaya di dalam menghadapi berbagai goncangan, berbagai badai, dan berbagai tantangan di dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga, mari fighting for eternity, siap menghadap takhta pengadilan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Teman-temanku, semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Orang fasik, orang tidak percaya, dan juga orang percaya. Semua akan suatu saat kelak akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Tetapi apa bedanya? Kalau kita sudah awali dengan fighting for eternity, apa bekerja tadi? Bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa, makanan yang berkekal. Apa itu? Percaya kepada Kristus. Maka bagi mereka yang percaya kepada Kristus, kita tidak perlu takut. Kenapa? Kita tidak akan dihukum lagi. Roma 8 ayat 1. Bagi mereka yang ada dalam Kristus, tidak ada lagi penghukuman. Kenapa? Semua hukuman yang selayaknya kita tanggung telah ditanggung oleh Kristus. Tetapi kita tetap akan diadili. Kita akan diadili bagaimana menggunakan seluruh waktu, seluruh kesempatan, kairos yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan di bumi ini setelah kita menerima anugerah keselamatan. Dan ini berhubungan dengan upah. Saya berhenti sampai di sini. Kenapa Alkitab hanya mengindikasikan hal itu? Tetapi seperti apa upahnya, Alkitab tidak memberikan secara jelas kepada kita. Tetapi Alkitab secara jelas menyatakan kepada kita, semua kita akan diadili. Tetapi bagi orang percaya, akan diadili untuk seluruh apa yang kita lakukan. Mempertanggungjawabkan seluruh kesempatan yang Tuhan karuniakan. Seperti talenta. Dan itu berhubungan dengan upah. Maka Matthew Henry, teman-teman, saya pikir ini benar. Apa itu fighting for eternity? Seharusnya setiap hari kita bersiap-siap untuk menghadapi hari terakhir kita. Kenapa semua baik pengadilan kita ditentukan oleh apa yang di bumi ini? Seharusnya setiap hari kita bersiap-siap untuk menghadapi hari terakhir kita. Fighting for eternity. Teman-temanku, jangan hanya pikiran kita pada hal-hal yang sementara ini. Pemenuhan sementara ini. Ada kekekalan. Dan John Piper berkata, dalam bukunya Don't Waste Your Life, hanya satu kehidupan yang akan segera berakhir. Hanya apa yang dikerjakan untuk Kristus yang akan bertahan, bernilai kekal. Jelas, pesannya ini jelas, hanya satu kesempatan hidup di dunia ini dan akan segera berakhir. Dan ukuran kekekalan kita adalah kehidupan di dalam Kristus Yesus. Saya akan mengakhiri perenungan kita pada hari ini, teman-temanku, kembali kepada Yohanes 6 tadi. Seperti saya katakan tadi, Yohanes 6 ditutup dengan dua respon yang sama sekali berbeda. Respon pertama tadi apa? Dan sejak itu banyak murid-murid meninggalkan, mengundurkan diri, dan tidak lagi mengikuti Yesus. Siapakah mereka ini? Mereka yang berbondong
berbondong-bondong mengikuti Yesus, mencari Yesus. Bahkan mereka menyeberang danau. Mereka kagum melihat mukjizat. Mereka senang, kenyang. Mereka terus hanya fokus kepada pemenuhan sekarang ini. Tetapi pada akhirnya mereka mengundurkan diri. Dan menarik saudaraku. Wow. Teman-temanku, saya memikirkan hal ini. Saya sekarang lagi membuat satu ini YouTube saya. Lalu begitu pelan kenaikan subscribernya dibandingkan dengan macam-macam konten lainnya. Saya tergoda juga bikin judul aneh-aneh yuk supaya naik. Tapi kemudian saya pikir ini menegur saya. Tuhan Yesus gak takut kehilangan subscriber. Teman-teman, setelah orang banyak, murid-murid itu meninggalkan Yesus, Yesus takut. Menarik teman-teman. Dia ngomong kepada murid-muridnya. Maka kata Yesus kepada ke-12 murid-muridnya, apakah kamu tidak pergi juga? Hari ini, Yesus menatap kita. Apakah kamu tidak pergi juga? Kalau yang kamu inginkan, gak kamu dapat dari saya. Tetapi kiranya seperti Simon Petrus. Inilah kekekalan. Fighting for eternity. Jawab Simon Petrus kepada Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Dan Petrus dan teman-teman terus melanjutkan perjalanannya mengikuti Kristus. Kiranya hari ini teman-temanku, kita pun semua berkata, fighting for eternity. Ketika pertanyaan ini, apakah kamu tidak mau pergi juga? Dan kita berkata kepada Yesus, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami mau mengikuti engkau sampai tiba ke negeri baka. Saya tutup perenungan kita kemudian teman-temanku. Fighting for eternity. Tetapi ini apa artinya teman-teman? Ketika Petrus kemudian menyatakan hal itu, apa artinya? Mengikuti Kristus. Maka ini menjadi pertanyaan refleksi. Karena saya diciptakan untuk hidup kekal. Maka mari aplikasi bagi kita. Hal-hal apakah yang seharusnya tidak saya lakukan lagi? Dan hal-hal apakah yang seharusnya mulai saya perjuangkan hari ini? Teman-teman, di masa pandemi ini sangat baik untuk merenungkan ini. Harta atau nyawa, kalau ditanya ke teman-teman. Wow, dan bagian masa-masa pandemi ini menunjukkan. Saya lihat di IG teman-teman saya mengatakan ketika mau plasma ya. Saya akan beli berapapun asal dapat plasma. Wow, begitu pentingnya nyawa hidup. Harta atau nyawa? Dan apa jawaban kita? Nyawa, betul? Dan kemudian kalau kita ingat seperti Markus 8, tapi saya kutip Yohanes 10. Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Harta atau nyawa? Nyawa. Hidup, betul ya? Dan kalau tiba pertanyaan ini, nyawa atau Yesus? Mana lebih penting? Dan Yesus berkata, apa artinya kamu mendapatkan semuanya tapi kehilangan nyawamu? Tapi kalau ikut aku, kamu akan dapat kehidupan yang kekal. Teman-temanku, nyawa atau Yesus? Dan kiranya kita hari ini menjawab Yesus. Fighting for eternity. Tetapi marilah kita hidup untuk membuktikan bahwa Yesus jauh lebih berharga daripada hidup. Fighting for eternity. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya kembalikan kepada MC. Oke.
Terima kasih kepada Bang Niko untuk khotbahnya. Sekarang teman-teman, aku akan buka sesi tanya dan jawab. Teman-teman, jika ada yang mau bertanya, bisa ketik di kolom chat, baik itu di kolom chat private ke Bang Niko, ke aku, ataupun ke everyone. Atau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya langsung, biar mungkin biar lebih jelas, bisa juga langsung open mic aja. Mungkin Bang Niko, kalau dari aku mau bertanya dulu satu hal. Tapi sebelumnya mohon maaf tadi aku kan agak keluar-keluar gitu karena tadi koneksinya kurang bagus, jadi takutnya sebenarnya udah dijelaskan, tapi nggak apa-apa, aku mau tanya dulu deh. Tadi kan di poin 1 aku benar-benar ini juga sih, dibukakan juga disadarkan juga bahwa hidup ini tuh semuanya harus berorientasi kepada kekekalan nanti kan. Jadi namun tadi ada satu poin yang menarik buat aku tuh bahwa bukannya hal-hal duniawi itu bukannya hal-hal jasmani itu atau kepentingan jasmani itu nggak penting, cuma kita harus tapi jangan sampai hal-hal jasmani tersebut menutupi hal-hal yang lebih penting itu atau kekekalan. Nah, aku mau bertanya Bang, bagaimana sih cara kita tahu misalnya satu hal jasmani itu ternyata sudah mulai ini nih Bang, sudah mulai menutupi kekekalan itu. Jadi sudah mulai bikin kita ternyata orientasinya udah bukan ke Tuhan lagi nih, udah bukan ke kekekalan lagi. Karena kan kadang kita mungkin banyak juga yang mungkin merasa di dunia ini misalnya apalagi kalau mahasiswa ya, misalnya nilai kuliah atau misalnya pekerjaan atau mungkin jangan-jangan bahkan pelayanan kita ini ternyata lama-lama orientasinya itu bukan tentang kekekalan lagi, tapi ternyata malah ke kita mau dilihat orang atau misalnya ternyata kita malah sibuk-sibuknya aja yang kita pikirin gitu. Gimana kira-kiranya Bang? Oke, mungkin ada beberapa hal yang kita bisa pikirkan, teman-teman. Yang pertama, tentu kalau kita mengatakan bahwa kekekalan adalah hal yang paling penting, maka yang pertama, seluruh hal jasmani yang kita pikirkan, yang kita anggap penting, tentu harus berlangsung di dalam integritas dan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika engkau mulai mengorbankan integritas, mengorbankan kebenaran firman Tuhan untuk mendapatkan hal itu, maka itu mulai satu tanda bahwa itu kamu lebih mementingkan hal itu daripada hal-hal yang bernilai kekal. Saya ambil contoh. Nilai. Maka ketika dalam nilai, hal yang paling nyata jelas, ketika kamu mengorbankan integritasmu, kamu menyontek, kamu menjiplak dan segala macam untuk demi kamu lulus, maka itu tentu itu sudah mengorbankan hal itu. Jadi itu yang paling jelas. Jadi ketika segala hal yang berlawanan dengan integritas kebenaran firman Tuhan, maka itu satu, kalau kamu korbankan itu, kebenaran itu demi mendapat itu, maka hati-hati. Kemudian yang kedua adalah kita, teman-teman, memang kita perlu waspada. Jadi ada satu kutipan dari buku PA Ambisi mengatakan kita perlu menilai ulang arah ambisi kita setiap hari. Kita perlu, saya ulangi, kita perlu menilai ulang arah ambisi kita setiap hari. Apakah teman-teman hati kita sebenarnya hanya berorientasi kepada hal-hal itu atau tetap berorientasi kepada Tuhan? Kenapa? Seluruh kehidupan kita dipanggil untuk dalam rangka memuliakan Tuhan. Maka kita perlu cek itu terus-menerus. Nah, ada banyak hal-hal yang namanya secara real kita bisa cek. Saya mau ambil contoh yang paling nyata. Teman-teman bicara tentang relasi pribadi dengan Tuhan. Ini gampang sekali ini ngecek. Teman-teman, mengapa kita susah banget untuk
umpamanya saat teduh, ambil waktu doa, baca firman Tuhan, dan alasan yang paling banyak bagi kita adalah sibuk. Tidak ada waktu. Itu alasan yang paling besar. Tapi saya mau katakan, besok minggu-minggu ini menjelang kamu sidang. Makin sibuk nggak? Ya, makin sibuk. Tapi mengapa kita menyempatkan untuk berdoa? Khusyuk lagi doanya. Panjang lagi doanya. Kenapa? Orientasi kita hanya pemberian Tuhan. Dan bukan pribadi Tuhan. Nah, hal-hal seperti itu bisa menjadi ukuran-ukuran apakah hati kita sebenarnya lebih mementingkan apa yang hal-hal lahiriah dibanding hal-hal jasmani. Nanti belum bicara di dalam panggilan kita. Di dalam panggilan kita mungkin nanti kita masuk kepada panggilan yang mengejutkan. Dan apakah kita siap berbicara, adakah yang begitu berharga untuk tidak kita lepas demi mengikuti panggilan Kristus? Nah, kita perlu mewaspadai itu. Jadi dalam konteks kalian sekarang, ya hal-hal seperti itu. Evaluasi terus setiap hari. Tentu hal pertama tadi secara jelas kelihatan. Lalu evaluasi setiap hari, kemudian bisa melihat hal-hal apa yang menjauhkan kamu dari ibadah. Saya pikir seperti itu. Oke, terima kasih Bang Niko. Ada satu pertanyaan lagi nih Bang. Sebelumnya terima kasih ya Bang buat jawabannya tadi udah cukup jelas. Jadi intinya tuh kita harus menilai ulang arah ambisi kita setiap hari. Sebenarnya apakah kita tuh melakukannya memang apakah masih berorientasi kepada Tuhan atau tidak. Nah, satu pertanyaan lagi nih Bang. Dari teman kita, apakah ada kemungkinan kita bisa mengejar kekekalan dalam Yesus sekaligus mengejar ambisi jasmani? Kalau jawaban Alkitab mengatakan nggak bisa. Kenapa? Semua ambisi jasmani kita harus tundukkan di dalam mengikuti Kristus. Jadi ayat yang sering kalian kutip apa? Kolose 3 ayat 23, apapun yang kita lakukan. Teman-teman, nanti suatu saat saya akan bawakan. Bahkan apapun yang kita lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Bahkan di dalam 1 Korintus, kalau kamu makan, kalau kamu minum, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Bayangin tuh. Makan, bukan hanya orientasinya gua kenyang. Lakukanlah itu untuk Tuhan. Maka kalau kita memikirkan ini, maka tidak ada ambisi pribadi. Maka teman-teman, mungkin teman-teman berkata, berlebih-lebihankah? Roma 12 mengatakan, ketika dikatakan persembahkan seluruh hidupmu, seluruh tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, diawali dengan demi kemurahan Allah. Kadang-kadang kita menganggap, wah ini berlebih-lebihan kekristenan. Tapi kita katakan, bukankah apa yang dilakukan Kristus bagi kita beyond apa yang kita sebut berlebih-lebihan? Maka kalau kita memahami ini, seharusnya kita semua menundukkan seluruh ambisi kita di dalam Tuhan. Saya sekali lagi tidak mengatakan teman-teman tinggalkan kuliahmu. Teman-teman, kalau dalam konteks itu ambisi untuk kemudian mau menjadi prestasi, kalau perlu IP 4, lakukan. Tetapi lakukan itu. Kemudian teman-teman, kamu harus cek evaluasinya itu untuk apa, dan kemudian adakah hal-hal yang kamu korbankan? Adakah yang kamu korbankan relasimu dengan Tuhan? Nah, itu perlu kita evaluasi. Teman-teman, ada yang mengatakan begini nih. Tuhan, kalau si Kyle Idleman dalam bukunya The End of Me kalau nggak salah, dia mengatakan begini nih. Teman-teman, Tuhan
Nggak mau, seringkali pertanyaan kita, Tuhan tidak mau menjadi nomor satu di dalam hidup kita. Tetapi Tuhan adalah satu-satunya Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jadi Tuhan nggak mau masuk dalam priority pertama kita. Nomor satu Tuhan, nomor dua keluarga, nomor tiga ini. Teman-teman mungkin berkata, wah sama aja itu bang. Beda sekali. Nanti kalau kamu udah menikah, atau kalau kamu yang pacaran sekarang, kamu tahu betul-betul berbeda nomor satu dengan satu-satunya. Pasti berbeda. Kalau kamu ngomong nanti ke istrimu atau suamimu, kamu istriku nomor satu, percaya saya, kamu tetap digampar. Kamu harus berkata kepada dia, kamu satu-satunya. Satu-satunya berbeda dengan nomor satu. Jadi jangan sandingkan ambisi-ambisi, hal-hal lain dalam kehidupan kita dengan Tuhan. Semua itu kita tundukkan. Tuhan adalah Tuhan. Oke. Oke, terima kasih Bang jawabannya. Mungkin teman yang bertanya apakah udah jelas, mungkin boleh di chat ke aku. Kalau di Bang Niko ada yang masuk nggak pertanyaan Bang? Tidak ada. Oke, tidak ada ya. Katanya udah cukup jelas juga Bang. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Udah jam 12.50 juga sih. Mungkin 12.53 aku tunggu deh. Kira-kira ada yang mau bertanya nggak nih? Berarti tadi udah cukup jelas ya mengenai apa sih apakah bisa mengajar kekekalan dalam Yesus sekaligus mengajar ambisi jasmani? Jawabannya nggak bisa ya teman-teman. Karena kita pun seperti kata Bang Niko tadi dan juga kata kitab, kita tuh harus menundukkan semua ambisi-ambisi jasmani kita untuk lebih berfokus pada Tuhan. Terus kembali lagi tadi ya Bang Niko juga jelasin, lakukan juga evaluasi tadi, apakah kita melakukan hal-hal yang kita lakukan sekarang ini tuh apakah ada yang kita korbankan, yaitu relasi kita dengan Tuhan, apakah kita menduakan itu. Terus selanjutnya jangan lupa juga untuk tetap menjadikan Tuhan itu bukannya nomor satu, namun satu-satunya dalam kehidupan kita. Oke. Mungkin udah nggak ada lagi yang mau bertanya. Di Bang Niko, apakah ada yang masuk, Bang? Nggak ada. Oke, berarti udah nggak ada ya. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang masih mau bertanya lagi kepada Bang Niko, bisa hubungin Bang Niko di media sosial Bang Niko mungkin ya. Oke, selanjutnya aku persilakan Bang Niko untuk menutup firman dalam doa. Oke, teman-temanku, menutup ini, tadi saya sempat ngomong tapi nggak lanjut. Teman-teman, dalam seluruh konteks Alkitab, semua konteks akhirnya ujungnya adalah agar Allah dimuliakan. Saya ambil contoh ya, kita seringkali apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan memberikannya. Kita hanya sampai di situ. Padahal kita lihat ujungnya apa? Supaya Bapa dipermuliakan. Jadi sejawaban doa kita pun ujungnya supaya Bapa dipermuliakan. Apalagi kita sering menjadi garam dan terang. Kamulah garam dan terang. Apa sih garam dan terang? Garam dan terang supaya kita dilihat, betul ya jadi garam dan terang. Baca. Garam dan terang ujungnya supaya Bapamu dipermuliakan. Jadi bukan konteks kita dilihat. Apa aja, semua konteks. Ketika di Filipi 2 tadi dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu supaya kamu dalam dunia yang bengkok ini kamu bercahaya. Dan apa tujuannya? Supaya Allah dipermuliakan. Apapun supaya Allah dipermuliakan. Maka itu salah satu indikasi, teman-temanku, kamu cek di dalam pencapaian-pencapaian apakah Allah dipermuliakan? Apakah Allah dipermuliakan apa yang saya lakukan? Kiranya Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, firman Tuhan secara jelas menyatakan kepada kami bahwa kami diciptakan untuk kekekalan.
Dan tema kami hari ini mengajarkan kami ya Tuhan, fighting for eternity. Kami awali pekerjaan yang Yesus katakan adalah percaya kepada Yesus Kristus yang disahkan Allah dengan meterainya untuk memberikan kehidupan kekal bagi kami. Dan kiranya pernyataan kami bahwa Yesus adalah segala-galanya lebih penting dari kehidupan kami, membawa kami ya Tuhan untuk terus berjuang di dalam dunia yang berdosa ini. Sekalipun kami jatuh bangun ya Tuhan, kami terus berjuang untuk hidup di dalam perspektif kekekalan. Kami terus berjuang mengikuti Engkau, satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami, sampai kami tiba di negeri baka. Ya Tuhan, ajar kami untuk terus setia dan terus percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan kami sendiri. Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan, Tuhan terus menolong dan memegang tangan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kepada slider boleh dinyalain lagi slide-nya. Oke, kepada pewarta dipersilakan. Baik, teman-teman, saya akan membacakan warta PJ minggu ini. Pelayan minggu ini ada MC yaitu Amini Nazareta dari Komunikasi 2018, Pendua Syafaat Timotius dari Kriminologi 2019, lalu slider ada Jessica dari Fiska 2019, demikian juga dengan pembawa firman Bang Niko Daci. Mari kita berikan stiker tangan atau hati untuk mengapresiasi pelayanan mereka kepada Tuhan. Next. Oke, lalu teman-teman jangan lupa untuk datang pray and sharing session. Ini adalah persekutuan doa, tapi kali ini akan berbeda karena kita akan selalu mengadakan sesi sharing, breakout Zoom bareng-bareng biar kita saling tahu kondisi teman-teman persekutuan masing-masing. Ini akan diadakan hari Rabu 24 Maret nanti dan kita akan mengangkat tema Anxiety and Fear jam 5 sekitar 45 menit. Jangan lupa datang ya teman-teman, nanti linknya dikasih. Next. Selanjutnya, ini udah ganti belum sih? Aku belum. Oke, sudah. Selanjutnya kita ada juga weekly blessing. Nah, weekly blessing ini apa sih? Jadi kalian itu teman-teman semua bisa submit tulisan kalian ataupun persembahan pujian kalian, ulasan mengenai film atau lagu, lalu kalian kaitkan kepada Christian view-nya. Gitu teman-teman. Nah, nanti gimana sih cara kasihnya? Bisa kalian catat nih link-nya, terus atau enggak kalian langsung hubungi aja lainnya PO Setia juga atau hubungi pengurus. Teman-teman jangan lupa ikut ya. Next. Oke, lalu juga untuk teman-teman yang ingin didoakan bisa mengisi kertas doa di buku ini, bisa kalian screenshot atau catat, atau kita juga akan setiap hari update Instastory kita yang berisi, yang kalian bisa isi langsung apa yang mau kalian doakan di kotak answer me itu loh, yang kalau teman-teman tahu di IG story. Nah, nanti kalian bisa langsung isi aja di situ, atau enggak langsung dipanjangin di DM juga nggak apa-apa, nanti kita baca dan kita doakan. Oke teman-teman, lanjut. Oke, untuk teman-teman yang ingin mempersembahkan persembahan bisa dikirim ke GoPay, Jessica, atau OVO atas nama Andrea. Teman-teman mungkin bisa screenshot 1, 2, 3, 4, 5. Oke.
Udah di screenshot? Oke, next. Nah, ini ada yang ulang tahun. Di minggu ini ada Daniel, Gisela, Feren, Jeremy, Corey, dan Samuel. Adakah yang hadir di sini? Adakah? Tunjukkan pesonamu. Tidak ada ya? Sepertinya tidak ada. Baik. Teman-teman bisa ucapin teman-teman kita yang ulang tahun lewat line, PC, atau di Instagramnya ya teman-teman. Ucapkan selamat ulang tahun dan kita doakan. Next. Oke, silakan pada berdoa syafaat. Oke, teman-teman dan Bang Niko, kita akan berdoa syafaat. Sebelumnya aku mau share pokok doanya. Sorry. Udah ada di chat ya teman-teman. Jadi kita ada beberapa berdoain, ada 8. Nanti kita berdoa masing-masing off mic, tapi kalau bisa buka suara walaupun off mic. Angkatan ganjil mendoakan poin pokok doa ganjil, dan angkatan genap doain poin pokok doa genap. Nanti setelah kita selesai, aku akan pimpin kita dalam doa untuk doa syafaat ini. Oke, teman-teman. Oke, kita mari kita tundukkan kepala, kita masing-masing off mic dan buka suara dalam doa kita masing-masing. Teman-teman, mari kita bersatu lagi dalam doa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang telah Kau berikan pada siang hari untuk kami boleh bersekutu dan berdoa bersama-sama Tuhan. Tuhan, inilah pokok-pokok doa kami. Kami tahu pokok-pokok doa ini belum semuanya, mengcover semuanya Tuhan, tapi inilah yang akan kami angkat kepadamu.
Sebagai satu komunitas Tuhan, kiranya Engkau yang urapi setiap doa kami dan Engkau yang kuduskan. Karena kami jauh dari sempurna Tuhan, namun kiranya kehendak-Mu yang jadi dan Engkau yang mengabulkan mendengarkan doa kami Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan pokok-pokok doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap yang telah kami doakan supaya kiranya mereka boleh pokok-pokok hari ini boleh Engkau yang urapi, Engkau yang kuduskan, dan Engkau yang sempurnakan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman. Oke, terima kasih kepada pewarta, terima kasih kepada pendoa syafaat dan juga Bang Niko tadi. Mungkin aku mau sharing sedikit dari khotbah Bang Niko tadi. Beberapa poin yang aku highlight sih tadi mulai dari bagaimana cara supaya kita itu berorientasi pada kekekalan. Bagaimana sih orientasi pada kekekalan itu? Salah satu yang aku ingatkan yang tersadarkan juga itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan di bumi ini menentukan dengan hubungan setiap orang dengannya di dalam kekekalan. Jadi hubungan kita dengan Tuhan di kekekalan. Jadi untuk itu makanya kita harus tetap berorientasi juga kepada Tuhan di dunia ini, di dalam hal-hal apapun yang kita lakukan. Tadi mulai dari hidup mementingkan hal-hal rohani lebih dulu daripada hal-hal jasmani, dan juga terus mengevaluasi diri kita sendiri dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Apakah ini memang untuk Tuhan atau apakah ini justru menghalang-halangi aku untuk beribadah kepada Tuhan gitu kan. Dan ibadah pun bukan cuma hanya seremonial aja, hanya kita bisa datang ke PJ atau datang ke gereja, namun juga dalam kehidupan kita, dalam setiap perilaku kita, dalam apapun yang kita lakukan ini, kita lakukan semuanya untuk memuliakan Tuhan. Untuk itu, teman-teman, mari kita berjalan bersama-sama setia di jalannya. Kita juga sama-sama berjuang untuk kekekalan yang dijanjikan Tuhan dengan terus hidup sesuai dengan jalannya, agar nanti juga kita bisa sama-sama hidup dalam kekekalan bersama Tuhan. Untuk itu, mari teman-teman kita naikkan komitmen kita dengan bernyanyi, "Ku mau berjalan dengan juru selamatku." Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakar. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Kepada Mbak Niko, boleh dipersilakan untuk kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, lagu yang baru saja kami nyanyikan, inilah komitmen kehidupan kami. Fighting for eternity, mengikut Engkau.
ikut Tuhan Yesus. Tidak hanya di padang berbunga, tetapi juga di lembah kekelaman. Kami akan terus mengikut Engkau ya Tuhan, karena hanya padamu ada hidup. Hanya padamu ada kekekalan. Ajar kami ya Tuhan untuk terus setia mengikut Tuhan. Dan tidak ada satupun bagian dalam kehidupan kami yang sementara ini yang sanggup menggeser Tuhan dalam kehidupan kami. Bukan, jangan biarkan ya Tuhan, teman hidup menggeser kami dari Tuhan. Studi kami, pekerjaan kami, karir kami, ambisi-ambisi kami, atau apapun ya Tuhan. Menggeser komitmen kami untuk mengikut Engkau, sumber kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan, kekuatan yang berlimpah dari Tuhan akan menolong kami untuk setia mengikut Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Oke, selamat hari Jumat teman-teman. Selamat habis PJ. Boleh dinyalakan kamera.